Sebuah benih yang dianggap semua orang sebagai benda jahat. Justru aku telan ke dalam perutku. Dan dikandung selama 18 tahun. Karena ayahku pernah berkata sebelum meninggal. Selama benih itu bertunas di dalam tubuhku, aku akan mengalami perubahan total. Tapi sebelum itu, aku tidak boleh berbicara. Karena sekali aku membuka mulut aura benih itu akan bocor. Dan mengundang raungan guntur langit yang dahsyat. Jadi selama 18 tahun aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Sehingga semua orang mengira aku ini bisu. Akhirnya, besok adalah hari terakhir dari 18 tahun itu. Namun saat aku sedang penuh dengan harapan, orang yang punya perjanjian nikah denganku, Su Yining tiba-tiba mengancam akan bunuh diri. Kalau kamu tidak membatalkan pernikahan, aku akan mati di depanmu. Yining, kalau kamu melanggar perjanjian, kamu akan dicap tidak tahu berterima kasih. Aku tidak peduli, aku tidak akan menikah dengan Jiang Chen. Aku juga tidak mau kehilangan reputasiku. Kamu carikan aku cara. Su Zengyan sangat pusing. Matanya melirik ke arah Jiang Chen di sudut ruangan. Wajahnya tampan. Seorang pemuda dengan penampilan yang sangat bagus. Sayangnya dia bisu. Dan juga seorang bisu yang setelah diperiksa berkali-kali tidak punya akar spiritual. Sedangkan putrinya sendiri adalah seorang jenius luar biasa dengan akar spiritual tingkat 6. Disukai oleh tetua dari sekte King Yun. Yang akan menjadikannya murid sejati. Masa depannya tidak terbatas. Mereka berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama. Wajah Su Zengyan menunjukkan ekspresi serba salah. Saat itu istrinya Wang Yingfeng berkata, "Suamiku, kalau benar-benar tidak bisa, biarkan Youran menggantikan Yining untuk menikah." Mendengar itu, semua orang serentak melihat ke arah Su Youran di belakang. Sebagai seorang kakak, dia jauh lebih cantik dari adiknya Su Yining. Sayangnya dia lahir dari seorang selir. Statusnya di keluarga Su jauh di bawah Su Yining. Wang Yingfeng menyuruh Su Youran untuk menggantikan putrinya sendiri untuk menikah dengan seorang pria bisu. Membuat banyak orang di keluarga Su tidak tahan melihatnya. Su Youran pun menjadi panik. "Ayah, aku masih ingin berbakti di sisimu. Kumohon jangan nikahkan aku." Youran, keluarga Su kita sudah terpuruk selama 100 tahun. Dengan susah payah barulah muncul seorang jenius seperti adikmu. Masa depan keluarga Su ada di pundaknya. Anggap saja ayah memohon padamu. Gantikan adikmu dan menikahlah dengan Jiang Chen. Apa aku harus berlutut memohon padamu? Jangan begini, aku akan menikah. Aku menikah. Sudah cukup kan? Bagus, bagus. Nak Chen, bagaimana menurutmu? Kasihan sekali, dijebak oleh keluarganya sendiri. Setelah mendengar perkataannya, Su Zengyan diam-diam merasa gembira. Selama Jiang Chen berada di keluarga Su, itu akan selalu mengingatkan Su Zengyan bahwa keluarga Su berutang budi yang sangat besar pada Jiang Chen dan ayahnya. Su Zengyan merasa tidak nyaman setiap hari, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia mau pergi. Ini benar-benar kabar yang sangat baik. Tak disangka, Wang Yingfeng justru berkata dengan tulus, "Nak Chen, mana boleh begitu. Pernikahan ini sudah diatur oleh Tuan Besar. Mana berani kita menentangnya. Kalau beliau kembali dari perjalanannya, dan mendapati pernikahan ini batal. Aku dan pamanmu, kamu akan menanggung akibatnya. Kalau kamu benar-benar berterima kasih atas kebaikan keluarga Su selama 10 tahun ini. Nikahi saja Youran. Mulai sekarang kita semua adalah satu keluarga." Beberapa anggota keluarga yang cerdas saat ini menyadari niat asli Wang Yingfeng, yaitu ingin menikahkan Su Youran dengan si bisu Jiang Chen, menghancurkan kebahagiaan seumur hidupnya, demi menyingkirkan ancaman bagi putrinya sendiri Su Yining. Jiang Chen menghela napas pasrah. "Hufet, benar-benar kejam. Meskipun hari ini aku menolongnya sekali, setelah aku pergi, dia tetap tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Wang Yingfeng. Saat itu tiba, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada menikah dengan seorang bisu." Setelah berpikir berulang kali, dia dengan pasrah mengambil kuas dan menulis kata setuju. Wang Yingfeng langsung tersenyum. "Youran, cepat bawa Jiang Chen untuk mengukur baju. Sebulan lagi kalian akan menikah. Ikut aku." "Hei bisu kecil, kamu seharusnya tidak menyetujuinya. Mereka tidak tulus menginginkanmu menikahiku. Mereka hanya tidak ingin mendapat sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Begitu adik perempuanku masuk ke sekte King Yun, mereka akan mencari berbagai cara untuk mengusirmu. Oh, ternyata kamu tidak bodoh ya. Bawa uang ini dan tinggalkan kediaman Su."
Aku tidak ingin kamu menjalani kehidupan sepertiku juga. Lalu kamu. Ini adalah rumahku. Sejahat apapun mereka, aku tidak bisa pergi. Hehehe. Cepatlah pergi, jangan ragu lagi. Di luar sana kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan mudah percaya pada orang lain. Kalau orang lain tahu kamu bisu, mereka akan menindasmu. Mengerti, si bisu kecil. Mulai sekarang panggil aku suami. Ah, kamu tidak bisu. Apa aku pernah bilang aku bisu? Kamu berpura-pura bisu. Kenapa? Hari yang cerah begini, kenapa tiba-tiba ada petir? Benar saja, bicara sepatah kata saja bisa disambar petir. Sudah, aku tidak akan bertanya lagi. Cepatlah pergi, kalau Bibi Wang tahu kamu terus berpura-pura bisu, dia akan curiga lagi. Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal untuk menikahimu, dan melindungimu selamanya. Jangan membual, akar spiritualmu bahkan tidak sebaik aku. Percayalah padaku. Anggap ini sebagai mahar untuk menikahiku. Tenang saja, Youran, aku akan menikahimu dengan megah. Meledaklah. Setelah malam ini, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Bibi, bagaimana bisa Bibi menikahkan sepupu Youran dengan si sampah Jiang Chen itu? Aku mohon Bibi menarik kembali keputusan itu. Nikahkan sepupu denganku. Zenger, ini menyangkut masa depan keluarga Su. Kamu tidak boleh macam-macam. Tapi, Bibi hanya tidak mengizinkanmu mengganggu pernikahan mereka. Bibi tidak bilang kamu tidak boleh bertindak setelah mereka menikah. Jika Jiang Chen mati secara tak terduga, kamu bisa menikahi Youran. Aku mengerti. Terima kasih Bibi. Pergilah. Jangan lupa bangun pagi besok ya. Bibi akan menemanimu menguji tingkat akar spiritualmu lagi. Baik. Menyuruhku memakai barang bekas Jiang Chen. Beraninya wanita tua itu berpikir seperti itu. Aku Lu Zeng menginginkan hanya yang terbaik. Tunggu besok saat aku mendapatkan akar spiritual yang lebih tinggi. Aku pasti akan merebut kembali Su Youran. Kenapa matahari belum juga terbit? Persi Dongman ayah tidak membohongiku kan? Apa benih ini benar-benar ajaib? Persi Dongman, 18 tahun penantian Persi Dongman. Momen ini akhirnya tiba. Jiang Chen segera duduk bersila, menahan napas dan memusatkan pikiran. Dalam kegelapan, dia melihat tunas muda menembus tanah. Namun kemunculannya sepertinya menggemparkan eksistensi tertinggi. Petir yang menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba muncul, ingin menekannya kembali ke bawah tanah. Tapi saat tunas itu perlahan terbuka, petir yang datang seperti badai. Semuanya diserap olehnya. Pada saat yang sama tunas itu tumbuh dengan cepat. 1 zang 2 zang, 10 zang 100 zang. Jiang Chen melihat dengan mata kepalanya sendiri sebutir benih. Dalam sekejap tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Tepat saat dia mengira semuanya akan berakhir, raungan marah bergema. Beraninya kau merebut pohon suci klan Taiksu Kunoku. Tidak peduli siapa dirimu, tidak peduli dimanapun kamu berada, kami akan menemukanmu. Di saat kritis, pohon Taiksu kuno ini menyebarkan sinar cahaya hijau, meresap ke dalam tubuh Jiang Chen. Rasa terkoyak itu perlahan menghilang, dan di bawah pengaruh cahaya hijau, di dalam dantian lahir sebuah akar spiritual. Akar spiritual, aku punya akar spiritual. Apakah Anda melihatnya? Anakmu telah memiliki akar spiritual. Di masa depan aku bisa melindungi diriku sendiri. Setelah sekian lama, dia baru bisa menenangkan emosinya. Tapi kemudian dia tercengang, karena dia menemukan akar spiritualnya ternyata transparan. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, putih. Dari rendah ke tinggi, mewakili 9 tingkat akar spiritual di dunia. Tapi akar spiritual yang transparan, Jiang Chen belum pernah mendengarnya. Namun sebelum dia sempat berpikir panjang, pohon Dewa Taisu berubah lagi. Mulai menghasilkan buah-buahan transparan yang besar. Di dalam buah yang tergantung paling rendah, ternyata ada sebuah kitab jurus yang tersegel. Jurus batin tingkat tinggi tingkat Suan, kitab pencari naga. Jiang Chen langsung terkejut. Keluarga Su sebagai kekuatan lama di kota Guzhou. Jurus andalan keluarga hanyalah jurus pedang tingkat menengah tingkat Huang. Merupakan salah satu dari 10 jurus teratas di kota Guzhou. Sedangkan sebuah jurus tingkat tinggi tingkat Suan cukup untuk menyebabkan kekacauan di seluruh dunia.
Napasnya tertahan, mencoba melompat untuk meraih buah itu. Tapi ada kekuatan tak terlihat. Pada saat yang sama sebaris informasi teks perlahan muncul. Hanya bisa dipetik saat mencapai tahap pembangunan fondasi. Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Kembali ke kamarnya yang sederhana. Pengalaman barusan terasa seperti mimpi. Tapi akar spiritual di perutnya memberitahunya. Semua itu nyata. Kitab Pencari Naga, tahap pembangunan fondasi. Selama terdeteksi memiliki akar spiritual yang unggul, bisa bergabung dengan Sekte King Yun, mendapatkan sumber daya kultivasi. Jiang Chen tidak ingin menunda sedikit pun. Dia bangkit dan berlari menuju menara pengujian kota Guzu. Saat ini masih pagi buta. Menara pengujian belum dibuka. Di depan menara sudah penuh sesak dengan orang yang menunggu. Para pemuda dan pemudi yang bersiap untuk diuji. Zer, jangan gugup saat tes ulang hari ini. Seharusnya kamu setidaknya tingkat 3 kelas atas. Karena gugup kamu hanya terdeteksi tingkat 3 kelas menengah. Hanya karena perbedaan satu tingkat ini, aku tidak bisa memperjuangkan lebih banyak sumber daya untukmu di keluarga Su. Demi sumber daya, dan terlebih lagi untuk merebut Suyo Uran. Kali ini aku harus menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Jiang Chen, untuk apa kamu ke sini? Sama sepertiku, hehe. Benda seperti akar spiritual ini adalah bawaan lahir. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Apa salahnya menjadi manusia biasa seumur hidup? Kenapa harus mengejar sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan? Sudahlah, Zenger, untuk apa berdebat dengan sampah seperti dia? Gerbang menara sudah terbuka. Ayo kita cepat pergi. Master menara pengujian adalah seorang kakek tua yang pemalas. Puluhan tahun melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Emosinya sudah lama mati rasa. Masih aturan lama. Mereka yang memiliki bakat luar biasa saat diuji, akan bisa mendapatkan hadiah metode kultivasi. Semua orang tampak tidak peduli. Karena orang biasa pada dasarnya tidak akan bisa mendapatkan hadiah itu. Satu-satunya yang berhasil mendapatkannya dalam beberapa dekade terakhir adalah Su Yining. Dengan bakat akar spiritual tingkat 6. Dia mendapatkan hadiah sebuah buku metode batin tingkat kuning kelas bawah. Dengan mengandalkan metode batin ini, hanya dalam setengah tahun dia berhasil berkultivasi hingga tingkat 8 pemurnian Qi. Akar spiritual tingkat 6 saja hanya mendapatkan metode kultivasi tingkat terendah. Yang lain lebih baik tidak usah berharap. Namun saat Jiang Chen mendengarnya, matanya berbinar. Masih ada teknik kultivasi yang bisa didapat. Untuk menembus ke tahap pembangunan fondasi, harus memiliki metode kultivasi batin. Tapi Jiang Chen juga tidak yakin. Lagi pula akar spiritual transparan itu level berapa? Dia tidak merasa yakin. Saat ini semua orang sudah masuk ke menara pendeteksi satu persatu. Jiang Chen dan Lu Zeng dari keluarga Su ditempatkan di ruang rahasia yang bersebelahan. Lu Zeng menoleh dan melirik Jiang Chen. Sambil tersenyum berkata, nanti jangan kaget dengan level akar spiritualku yang sebenarnya. Jiang Chen mengangkat bahu, tidak menanggapinya, langsung berjalan masuk ke ruang rahasia. Ini sudah keempat kalinya dia datang ke ruang pendeteksi. Dia dengan mudahnya tiba di tengah ruang rahasia. Sebuah penggaris kristal melayang di udara. 9 skala di atasnya mewakili tingkat 1. Hingga tingkat 9 akar spiritual. Menarik napas dalam-dalam, Jiang Chen datang ke depan penggaris kristal. Meletakkan telapak tangannya di atasnya. Tidak buruk, akar spiritual tingkat 4. Di kota Guzu juga termasuk. Akar spiritual berkualitas tinggi yang langka. Akar spiritual tingkat 6. Tingkat akar spiritual Su Yining. Tingkat 8. Aku Jingran mencapai tingkat 8, memecahkan rekor tertinggi di kota Guzu. Akar spiritual tingkat 9. Ini adalah level legendaris. Ini, akar spiritual macam apa ini sebenarnya? Cepat naik untukku, sialan. Dia pikir dia pasti akan mencapai tingkat 3 atas. Ternyata hasilnya kurang sedikit sekali. Perbedaan tipis ini membuatnya kehilangan sumber daya keluarga Su. Dan tepat pada saat ini, Jiang Chen menerobos keluar dari kolam kristal. Riak air melintas di samping ruang rahasianya. Kekuatan benturan yang dahsyat bahkan membuat riak air di kolam kristal Lu Zeng naik kembali ke atas. Dan terus menembus skala hijau dan biru muda. Skala biru, ungu, dan hitam. Akhirnya naik secara perlahan.
berhenti di skala warna putih. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih memancar dari celah pintu ruang rahasia Lu Zeng. Kelas 9. Kelas 9 telah muncul di dunia. Sementara itu di kediaman keluarga Su Yining baru saja selesai bermeditasi. Su Zengyan di sampingnya berkata dengan bangga, "Yining, kamu telah menembus lapisan ke-9 pemurnian Qi. Di usiamu yang semuda ini, di kota Guzu kita ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum seberapa. Tunggu sampai aku pergi ke Sekte Qingyun. Saat aku mendapatkan metode kultivasi tingkat menengah kelas kuning." "Ayah, apa ini?" "Ini, sepertinya muncul dari menara pendeteksi. Mungkinkah ada akar spiritual tiada taraf yang muncul di dunia? Bertahun-tahun lalu, di kota Biyun sebelah, muncul seorang jenius tiada taraf dengan akar spiritual kelas 8. Saat mendeteksi akar spiritualnya, seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Sama persis seperti yang ada di depan mata kita. Kelas 8 adalah cahaya hitam. Kalau begitu cahaya putih itu, bukankah berarti kelas 9? Aku ingin lihat siapa sebenarnya dia." Saat ini seluruh kota Guzu menjadi kacau balau karena kemunculan cahaya putih. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju menara pendeteksi. Di antara mereka bahkan ada beberapa monster tua yang mengasingkan diri. Di depan gerbang menara, ketua menara terlihat seperti orang gila. Seumur hidupku, ku akhirnya bisa melihat akar spiritual kelas 9 yang legendaris. Ini adalah akar spiritual yang sama persis dengan milik ketua pavilion kita. Ketua menara, apakah kelas 9 sudah pasti yang terkuat? Tentu saja, kelas 9 tentu saja yang terkuat. Tapi, di dunia ini ada sejenis akar spiritual yang melampaui kelas 9. Namanya adalah akar spiritual Wuji. Menurut legenda, ia tak berbayang dan tak berbentuk, warnanya transparan. Kekuatannya lebih dari 100 kali lipat dari kelas 9. Tapi akar spiritual semacam ini hanya ada dalam mitos. Di dunia nyata sama sekali tidak ada. Tapi tingkat 9 ini sudah menjadi sesuatu yang kau dambakan seumur hidupmu. Hargailah baik-baik, saat dia sudah dewasa. Seumur hidupmu, kau bahkan tidak akan punya hak untuk dilirik olehnya. Mendengar itu, pemuda tersebut merasa sangat getir. Hanya karena satu kali tes bakat, sudah menentukan status mereka di masa depan. Perbandingan ini begitu kejam hingga membuat orang putus asa. Jiang Chen di ruang rahasia sebelah tentu juga menyadari keributan ini. Tidak mungkin kan? Lu Zeng punya akar spiritual tingkat 9. Jika dia punya bakat seperti itu, anime 24, kenapa setelah menghabiskan sumber daya keluarga Su selama 10 tahun, masih kalah dengan tingkat 6 milik Su Yining? Tepat saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba menemukan penggaris kristalnya bereaksi lagi. Segumpal cahaya redup terbang keluar dari penggaris itu. Saat cahaya menghilang, ternyata ada 2 kitab jurus. Apa ini kitab jurus hadiah untukku? Jiang Chen merasa sangat gembira. Dia buru-buru mengambilnya untuk dilihat. Satu buku adalah kitab batin tingkat kuning kelas atas yang disebut Sutra Sejati Angin Murni. Buku lainnya adalah kitab serangan tingkat kuning kelas atas yang disebut Jurus Pedang 7 Bintang. Saat ini di kota Guzu, kitab jurus tingkat tertinggi hanyalah tingkat kuning kelas menengah. Dia malah mendapatkan 2 kitab jurus tingkat kuning kelas atas sekaligus. Sebenarnya aku ini tingkat apa? Kenapa bisa mendapatkan hadiah setinggi ini? Jiang Chen pun terkejut. Tapi apapun alasannya, dengan 2 kitab jurus dan akar spiritual transparan ini, dia yakin dirinya pasti bisa melesat naik. Dia menyimpan kitab jurus itu dan berjalan keluar dari gerbang menara. Suara langkah kakinya menarik perhatian banyak orang. Ternyata Jiang Chen. Bikin kaget saja. Kukira Lu Zeng yang keluar. Tes Jiang Chen kali ini, sepertinya tidak punya akar spiritual lagi ya. Keluarga Su benar-benar tempat yang ajaib. 10 tahun menumpang hidup. Hasilnya yang satu tingkat 9 yang langka. Yang satu lagi tidak punya akar spiritual. Perbedaan ini benar-benar sangat besar. Haha. Jiang Chen mengerutkan kening, ingin berdebat dengan mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, untuk apa juga, dia sekarang sebatang kara. Jika orang tahu latar belakangnya, malah akan mudah mendatangkan masalah besar. Berkembang diam-diam untuk meningkatkan kekuatan adalah jalan terbaik. Jadi pada akhirnya dia hanya tersenyum tipis. Dan tepat pada saat itu Su Yining dan Su Zengyan datang. Jiang Chen, kamu juga di sini. Bagaimana keadaan di dalam? Lu Zeng terdeteksi memiliki akar spiritual tingkat 9. Apa? Ini tidak mungkin. Jiang Chen menghela napas dalam diam.
Dia selalu merasa ada yang aneh dengan hasil tes akar spiritual Lu Zeng. Karena itu dia menghiburnya dengan santai. Fokuslah berkultivasi. Tunggulah masa depan dengan tenang. Su Yining meliriknya, tapi merasa ini adalah sindiran Jiang Chen untuk dirinya. Kamu senang kan melihatku menangis? Merasa karena aku menolak pernikahan denganmu. Aku mendapatkan karmanya kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun aku tidak sebaik Lu Zeng, aku juga seorang jenius dengan akar spiritual tingkat 6. 100.000 kali lipat lebih kuat darimu yang tidak berguna ini. Jiang Chen terdiam. Kalau kamu marah kenapa melampiaskannya padaku? Saat ini, kepala pagoda yang juga menyadari kedatangan Su Zengyan segera menghampirinya. Selamat, selamat. Selanjutnya, orang terkuat di kota Guzu, penguasa kota Ye Jifeng juga datang memberi hormat. Kepala keluarga Su. Sungguh menggembirakan. Keluarga Su telah melahirkan naga sejati. Bahkan beberapa senior yang mengasingkan diri. Para monster tua yang harus dipanggil senior oleh Su Zengyan, juga dengan ramah mendekat untuk berbincang. Menceritakan beberapa kisah tentang kakek buyutnya. Hingga hubungan leluhur keluarga Su dengan keluarga mereka. Seolah-olah dalam semalam, keluarga Su dari keluarga yang tidak dikenal dan menurun, tiba-tiba menjadi keluarga nomor 1 yang paling dicari di kota Guzu. Su Zengyan tertegun cukup lama sebelum perlahan menenangkan diri. Dia mengerti, semua ini berkat Lu Zeng. Wang Yingfeng berjalan dengan bangga. Suamiku, dulu aku menentang semua orang. Saat membawa Zenger ke keluarga Su untuk dibina. Apa yang kamu katakan? Hehehe. Aku yang tidak bisa melihat dengan jernih. Berkat istriku yang membawa keberuntungan ini, barulah keluarga Su kita bisa bergantung pada Zenger, si jenius tiada taraf ini. Tentu saja, kamu tunggu saja untuk meraih kesuksesan bersama Zenger. Hati Su Zengyan goyah. Akar spiritual tingkat 9 Lu Zeng tidak hanya mengubah nasib pribadinya, tetapi juga seluruh keluarga Su. Tak lama kemudian di tengah penantian semua orang, Lu Zeng akhirnya keluar dari gerbang menara. Dia menghampiri Su Zengyan, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Zenger tidak mengecewakan harapan paman. Terdeteksi akar spiritual tingkat 9. Ana berani Su Zengyan bersikap angkuh. Dia segera membantunya berdiri. Jangan begitu, Zenger. Kamu adalah jenius tingkat 9. Bagaimana paman bisa menerima sujudmu ini? Cepatlah berdiri. Perasaan Lu Zeng sangat gembira luar biasa. Hanya saja dari sudut matanya dia melihat bayangan Jiang Chen. Semua orang tunduk di bawah aura akar spiritual tingkat 9-nya. Hanya dia yang melipat tangan di lengan bajunya. Sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Jiang Chen, kamu tidak terima. Konyol. Seorang sampah yang tidak punya akar spiritual. Punya kualifikasi apa untuk bersikap angkuh di hadapanku? Paman Su, ada satu hal yang ingin ku minta. Keponakanku, katakan saja. Tidak perlu bersikap formal begini. Aku dan adik Youran adalah teman masa kecil. Aku tidak tega melihatnya menikah dengan seorang sampah. Mohon Paman Su menikahkan Youran denganku. Paman, jika aku mengatakan ingin menikah, aku yakin semua yang hadir di sini akan sangat bersedia. Saat itu, aku akan menjadi menantu keluarga lain. Mendengar itu raut wajah Su Zengyan berubah drastis. Jika kehilangan Lu Zeng, dia akan menjadi pendosa abadi bagi keluarga Su. Tepat saat dia akan membuat keputusan, Jiang Chen tiba-tiba melangkah maju. Paman Su, bisakah kamu memberikan kebahagiaan pada Youran? Andalkan kemampuan bukan omongan 24 anime model. Aku bersedia bertanding melawan Lu.